Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 3, apa kabarmu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu sehat, cerdas dan ceria. Kali ini kita akan belajar tentang sumber energi. Tema 6, subtema 1, muatan bahasa Indonesia. Kompetensi dasar 3.2 menggali informasi tentang sumber dan bentuk energi yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Baiklah anak-anak, seperti biasa sebelum kita mulai belajar diawali dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar hari ini dapat belajar dengan lancar. Terima kasih. Anak-anak, siapkan juga alat tulisnya ya. Kalian nanti dapat mencatat hal-hal yang penting ya. Tujuan pembelajaran hari ini itu apa aja? Yang pertama, siswa dapat memahami arti dan sumber energi. Tujuan pembelajaran yang kedua, siswa dapat menyebutkan manfaat sumber energi matahari, air, angin, dan listrik. Tujuan yang ketiga, nanti kalian dapat menyebutkan macam-macam bentuk energi. Apa yang dimaksud dengan energi? Energi adalah kemampuan suatu benda atau seseorang untuk melakukan usaha atau gerak. Sumber energi terbesar di bumi adalah matahari. Energi yang dihasilkan oleh matahari itu merupakan sumber kehidupan di bumi yang menghasilkan energi cahaya dan panas. Kita lanjutkan. Tuhan menciptakan matahari, air, udara, tumbuhan, dan hewan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Benda-benda tersebut dapat menghasilkan energi. Segala sesuatu di sekitar kita yang dapat menghasilkan energi itu dinamakan dengan sumber energi. Nah, sumber energi yang ada di sekitar kita itu macamnya apa saja anak-anak? Yang pertama yaitu matahari, sumber energi yang kedua air, sumber energi yang ketiga adalah angin, dan yang keempat adalah sumber energi listrik. Terus, manfaat dari keempat sumber energi tadi itu apa aja? Baik, mari kita bahas satu persatu. Diawali dengan manfaat energi matahari. Yang pertama dapat membantu proses fotosintesis. Fotosintesis itu adalah pembuatan makanan oleh tumbuhan hijau melalui suatu proses biokimia pada klorofil dengan bantuan sinar matahari. Kedua, mengaktifkan klorofil, dan ketiga, menjaga temperatur tumbuhan. Manfaat bagi manusia itu apa? Pertama, membantu manusia mengeringkan pakaian. Kedua, sebagai sumber energi terbesar. Ketiga, sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Keempat, membantu petani garam untuk menguapkan air laut yang ada di ladang garamnya. Selanjutnya, membantu petani untuk mengeringkan gabah. Terakhir, memberikan vitamin D yang dibutuhkan oleh tubuh. Manfaat matahari bagi hewan itu apa? Yang pertama, untuk menghangatkan tubuh. Kedua, membantu penyerapan kalsium. Ketiga adalah untuk pertumbuhan. Sedangkan manfaat energi matahari bagi alam yaitu bisa menerangi bumi. Kalian sudah jelas ya? Kita lanjut berikutnya, manfaat energi air. Yang pertama untuk keperluan rumah tangga, misalnya untuk minum, masak, mandi, cuci, dan pekerjaan lainnya. Yang kedua adalah keperluan umum, misalnya untuk kebersihan jalan dan pasar, pengangkutan air limbah, hiasan kota, tempat rekreasi. Selanjutnya untuk keperluan industri, yaitu untuk pabrik dan bangunan pembangkit tenaga listrik. Kita lanjut manfaat energi angin ya. Yang pertama sebagai pembangkit listrik tenaga angin. Kedua sebagai penggerak kapal layar. Ketiga sebagai penggerak pompa irigasi. Keempat yaitu sebagai penyerbukan tanaman. Selanjutnya untuk olahraga angin.
Kita lanjut ke manfaat energi listrik ya. Energi listrik berasal dari sumber pembangkit tenaga listrik seperti PLTA, PLTU, atau PLTB. Manfaatnya yaitu listrik sebagai penghasil cahaya, yang kedua sebagai penghasil panas, dan yang ketiga itu adalah sebagai penghasil gerak. Berikutnya adalah bentuk energi. Bentuk energi itu bermacam-macam. Yang pertama ada energi panas, kedua energi cahaya, ketiga energi listrik, keempat energi bunyi, kelima adalah energi kimia, dan yang keenam adalah energi kinetik. Baik anak-anak, kita bahas satu persatu ya. Pertama adalah energi panas atau disebut juga dengan kalor. Energi panas adalah energi yang dihasilkan oleh gerakan-gerakan partikel penyusun suatu zat. Contohnya adalah lilin yang menyala, matahari, dan energi panas yang dihasilkan oleh setrika. Kalian bisa menambahkan contoh energi panas yang lainnya ya. Kedua adalah energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dihasilkan oleh gelombang elektromagnetik. Contohnya lampu, matahari, dan senter. Lampu dan senter jika dinyalakan maka akan menghasilkan energi cahaya. Selanjutnya energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dihasilkan oleh muatan listrik atau elektron yang mengalir. Contohnya adalah energi listrik dari gardu listrik, petir, dan energi listrik dari stop kontak. Banyak peralatan rumah tangga yang menggunakan energi listrik ya. Contohnya kulkas, dispenser, televisi, dan lain-lainnya. Keempat adalah energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan akibat getaran dari sebuah benda. Contohnya dengungan nyamuk, loudspeaker, dan suara manusia. Tidak terbatas itu saja ya. Kalian dapat menambahkan sendiri energi bunyi yang lain. Kelima adalah energi kimia. Yang dimaksud dengan energi kimia itu apa? Energi yang tersimpan dalam bahan kimia. Contohnya ada baterai, bahan makanan, atau bahan bakar. Contoh, mobil yang memakai remote akan berjalan jika dikasih baterai. Terus manusia mendapatkan energi dari bahan makanan yang kita makan. Kita lanjut yang keenam adalah energi kinetik. Energi kinetik adalah energi akibat benda yang bergerak. Contohnya roller coaster yang meluncur, terus mobil yang bergerak, dan air yang mengalir ya. Anak-anak, cukup sekian belajar hari ini ya. Mari kita buat kesimpulan bersama-sama. Yang pertama, energi adalah kemampuan suatu benda atau seseorang untuk melakukan usaha atau gerak. Kedua, sumber energi terbesar di bumi adalah matahari. Ketiga, macam-macam sumber energi ada matahari, air, angin, dan listrik. 4. Bentuk energi adalah ada energi panas, cahaya, listrik, bunyi, kimia, dan kinetik. Baiklah, anak-anak, untuk mengakhiri belajar hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kita memperoleh ilmu yang bermanfaat. Masih masa pandemi ini untuk selalu kita lakukan bersama. Yang pertama adalah kita selalu cuci tangan usai beraktivitas. Yang kedua menjaga jarak. Ketiga selalu memakai masker. Keempat jagalah kesehatan dan kebersihan. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.